Selamat datang di channel Mudah Belajar Pemrograman. Topik kali ini kita akan langsung ngoding ya teman-teman semua. Setelah di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai konsep kelas dan objek pada object oriented programming. Nah, di sini sudah ada modelnya, kita pakai yang sudah ada aja ya. Jadi kita pakai buku ini, kemudian kita terapkan di kode programnya itu seperti apa sih? Kayak gitu ya. Jadi nggak usah terlalu lama, silahkan teman-teman semua yang merasa channel ini bermanfaat bisa subscribe channel ini. Dan misalkan teman-teman semua suka video ini bisa berikan like-nya. Oke, silahkan buka netbeans-nya teman-teman semua. Kita bikin kelas baru ya, kita kasih nama apa ya? Biasanya buku, nah ini kemarin kan peminjaman perpustakaan gitu ya, di perpustakaan misalkan kita kasih nama perpustakaan, kayak gini aja ya. Oke, finish. Nah, kita buat kelas baru di sini sesuai dengan namanya. Nih ya, kita kan ada kelas namanya buku ya. Nah, kita kasih nama buku. Oke, kelas buku. Nah, di sini sudah ada template-nya seperti biasa ya kalau kita buat kelas. Nah, kalau di tutorial mudah belajar Java dasar itu kan kita bikin main method ya. Nah, di sini kita nggak perlu bikin method terlebih dahulu kayak gitu ya. Kita nggak usah bikin itu dulu, tapi kita bikin ini ya, atribut-atribut yang ada di sini dan juga nanti methodnya. Oke, yang pertama nih ya, ada ID buku. Jadi kita definisikan variabel terlebih dahulu sesuai dengan tipe datanya. Di sini string ya, berarti string ID buku. Seperti ini. Kemudian gini aja ya. Kita biasakan pakai yang camel case aja ya. Jadi ini underscore-nya saya ganti ya. Kayak gini aja. ID buku. Ya, kemudian string nama buku, kemudian pengarang ya, string pengarang, kemudian ada int tahun terbit. Terbit ini ya. Nah, ini kita sudah bikin template-nya ya teman-teman ya, untuk apa istilahnya ini, atribut yang dimiliki oleh kelas buku. Nah, untuk metode akan saya buat sekalian juga boleh sih ya, ataupun nanti juga nggak apa-apa. Kita akan membuat ini yang tadinya masih template, nanti ada isinya kayak BK001 sesuai dengan objek yang nanti kita ciptakan. Oke, kita bikin metodenya apa-apa ya, void simpan. Nah, ini untuk tipe yang void saja. Kita bisa bikin untuk tipe yang return sih sebenarnya, bisa banget. Nah, di sini disimpan, ini kan ada ID ya, ID buku sebenarnya ini ya, string ini itu ID buku ini. Nah, jadi kita bisa tulis saja di sini, misalkan string ID, biar nggak sama ya, biar nggak sama dengan ini, saya kasih kayak gini. Sebenarnya nanti bisa sama kayak gitu ya, tapi nanti ada pembahasan sendiri. Nah, misalkan gini, kita ya, menyimpan buku, nah ID buku kayak gini. Nah, ini kita ilustrasinya kita bikin metode namanya simpan. Jadi kayak gini ya, void simpan. Kemudian di sini ada void edit, void hapus, void tampil. Nah, kita tinggal buat aja kayak gini ya, void edit string ID buku sama kayak gitu ya. Nah, di sini tulis saja mengedit. Nah, tulis saja padanya kayak gini. Apalagi tuh, hapus, haspu ya, hapus. Oke, misalnya ya, menghapus. Oke, kemudian
tampil. Oke, menampilkan. Nah, jadi ini ya, teman-teman bisa lihat saya sudah buat atribut ya sesuai dengan desain yang sudah kita tentukan ya. Saya tentukan tempatnya kayak gitu ya. Nah, ini ada 4 atribut dan lain-lainnya ya, nanti teman-teman bisa tambahin sendiri ya, kan buku itu punya atribut banyak ya. Contohnya di sini belum muncul itu kan, kayak misalkan dia jilidan ke berapa, kemudian penerbitnya siapa, kemudian kota penerbitnya di mana, dan masih banyak yang lainnya. Gitu ya. Nah, ini contoh 4. Kemudian di sini ada metode simpan, edit, hapus, tampil. Nah, di sini ada metode nih, simpan, edit, hapus, tampil. Nah, ini artinya kita sudah selesai membuat template-nya nih teman-teman ya, public kelas buku. Nah, segini. Ini merupakan atribut buku. Ya, 4-4-nya ini. Kemudian yang ini merupakan metode simpan. Ini ya, metode simpan di sini. Kemudian yang ini merupakan metode edit. Ya, metode edit. Kemudian ini merupakan metode hapus. Ini ya, tak kasih komentar biar nggak lupa. Ya, nanti teman-teman semua tampil. Nah, kayak gini. Oke, ya. Kita sudah bikin atribut maupun metode untuk kelas buku. Kemudian pertanyaannya adalah gimana cara membuat objek, misalkan BK001 ini, BK002. Nah, tentunya kita butuh main method seperti biasa untuk menjalankan program. Nah, di sini main method itu bisa masuk ke perpustakaan sini, ya bisa, ataupun di dalamnya buku itu sendiri, kayak gitu, bisa di situ. Ya, nah misalkan saya panggil di perpustakaan nih, ya, asiknya OP itu seperti ini ya. Saya jalankan lewat ini L ataupun kelas perpustakaan. Oke, nah gimana cara membuat objek dari kelas buku yang sudah kita definisikan ya di kelas buku tersebut tentunya. Nah, ini proses penciptaan objek. Ya, ini ya proses penciptaan objek. Gimana? Nah, kita panggil dulu nama kelasnya. Ya, nama kelasnya, kemudian objek pertama apa? Misalkan ini buku 1, anggap aja buku 1 ya. Buku 1 ini ya. Kemudian sama dengan new buku. Nah, kayak gini. Ya, buku 1 new buku. Ini urutannya ya, urutannya buku ini berarti kelas gitu ya. Kemudian buku 1 itu identifier objek. Nama objeknya apa? New itu adalah keyword untuk instansiasi namanya ya, keyword untuk membentuk objek atau membentuk objek. Kemudian buku kurung buka kurung tutup ini namanya konstruktor. Namanya konstruktor. Jadi ada 4 nih ya teman-teman ya, kelas, identifier, kemudian keyword untuk instansiasi, konstruktor. Ini kelasnya, ini identifiernya, ini keyword untuk membentuk objek, kemudian ada buku kurung buka kurung tutup konstruktor. Nah, apa itu konstruktor? Sederhananya konstruktor itu kalau di bahasa Indonesia kan itu pembangun kayak gitu ya, yang membentuk objek. Nah, nanti ada pembahasan sendiri mengenai konstruktor. Nah, di sini ketika kita melakukan proses seperti ini, artinya objek sudah tercipta, namanya buku 1. Nah, di sini nih ya, buku 1 ini kan punya BK001 untuk ID bukunya. Nama bukunya Belajar Java OOP. Nah, kita bisa tuliskan kayak gini nih. Lihat teman-teman nih. Buku 1
Nah gini ya, buku 1, kemudian dot. Nah nih teman-teman bisa lihat nih kan, ada ID buku, nama buku, pengarang, tahun terbit, ID buku. Nah di sini tipenya adalah string, jadi kita pakai literal string gitu ya. Misalkan ID bukunya berapa, BK001, BK001 kayak gini. Kemudian setelah ID buku diisi, buku 1, objeknya dipanggil ya, nama objeknya kan buku 1. Nama bukunya apa? Nama bukunya di sini belajar Java OOP, misalkan ya, belajar Java OOP. Ini. Kemudian buku 1 dot, nah setelah nama buku pengarang, pengarangnya siapa di sini contohnya? Slamet Bejo, Slamet Bejo. Oke, kemudian nah satu lagi tahun terbit, tahun terbitnya 2020 kayaknya. Nah, sorry. Oh, kita pakai integer. Jangan dikasih petik, nggak mau, karena tipe tahun terbit adalah integer. Nah, di sini ini merupakan istilahnya apa ya? Ngisi data dari objek 1. Objek 1 itu yang BK001. Nah, kita bisa mencetak data ini ya. Kita bisa mencetak, misalkan kita mau pakai metode ataupun 1 dulu kita cetak ini ya. Contoh nih, sistem outprint misalkan objek. Nih ya, objek 1 ini buku, coba bisa enggak ya? Bisa apa enggak nih? Bisa apa enggak? Harusnya sih enggak masalah. Oke, kita jalanin, run file. Nah ini nih ya, objek 1 BK001 muncul kan ya, artinya ini buku 1 objeknya, objek ya buku 1 ini ya. Kemudian isi dari atau nilai value dari ID buku BK001 yang sudah kita tuliskan di sini. Ya, ini merupakan nilai untuk objek 1 variabel atau atribut dari ID buku. Ya, ataupun misal kita di sini mau cetak untuk nama buku, ya juga bisa. Misalkan ya, karena nama bukunya udah diisi. Nah, nama bukunya apa? Harusnya ini belajar Java OOP. Kita jalankan. Nah ini ya, belajar Java OOP. Nah supaya ini ada apa ya, kita nggak satu-satu kayak gini ya, kita manfaatkan ini aja nih ya, metode yang sudah kita buat nih ya, asik nih ini ya. Menampilkan buku. Nah ini ya, kita cetak satu-satu atributnya, misalkan ID buku ini ya, ID buku yang ini, ID buku, kemudian nama bukunya ya, kemana-mana gitu ya. Ini nama buku, kemudian pengarangnya di sini kita tulis pengarang. Kemudian di sini tahun ya, tahun terbit. Oke, tahun terbit. Nah kita kasih titik dua kayak gini ya. Nah menilaikan buku. Nah sini tak kasih nih ya. Nih awal tampil objek. Ini yang ini saya taruh bawah, tak tulisi akhir gitu ya. Akhir tampil objek. Nah kayak gini nih, ada void tampil string ID buku kayak gitu ya. Nah ini sebenarnya kita mau kosongin dulu juga nggak apa-apa sih ya, atau mau tulis kalian juga nggak apa-apa. Ini misalkan kalau saya kosongin kayak gini aja ya. Nah ini kita
hapus saja. Ya, kita hapus. Nah, di sini kita panggil metodenya buku 1 dot tampil. Nah, kita jalankan ya. Oke, ini muncul nih ya. Nah, ini ya dari objek 1 ini nih. Nah, teman-teman bisa lihat nih di sini kan ya. Oke, saya jelaskan satu persatu di sini. Yang pertama tadi kita sudah bikin kelas, namanya kelas buku, kemudian kita bikin atribut dan juga beberapa metode yang sesuai dengan yang kita buat di modelnya kayak gini, ada simpan, edit, hapus, tampil. Nah, di sini ya satu-satu kita bikinnya. Ini metode simpan, edit, hapus, tampil. Nah, untuk yang tampil ini saya modifikasi sedikit ya, nggak saya kasih ID-nya karena mungkin belum terlalu berpengaruh di sini nanti ya untuk program awal ini. Tapi nanti untuk di beberapa pembahasan selanjutnya nanti kita pakai parameter dari masing-masing ID juga. Oke, nah setelah itu kita panggil di kelas perpustakaan. Nah, jadi asiknya OOP ini kita bisa memanggil kelas lain ya di kelas lain juga kayak gitu ya. Contohnya apa? Kita manggil buku di kelas perpustakaan. Asik kan ya? Nggak masalah. Ini asiknya konsep OOP. Nah, kemudian setelah kelas terbentuk ya kita bikin kayak gitu ya. Konsepnya, modelingnya di sini kelas buku ini kita bikin objeknya. Nah, di sini ada proses yang namanya instansiasi. Ya, penciptaan objek atau istilahnya instansiasi ya. Nah, instansiasi ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya teman-teman ya. Sekali lagi ada kelas ini ya, buku itu kelas, kemudian ini identifier, bebas, terserah teman-teman semua nanti mau nulisnya seperti apa, kayak variabel ataupun nama metode ya. Kemudian new ini merupakan keyword khusus untuk pembuatan objek. Jadi nanti teman-teman semua kalau ketemu keyword new itu sudah pasti bahwa di situ ada pembentukan sebuah objek. Kemudian ini ada konstruktor ya. Konstruktor namanya sama persis dengan nama kelas gitu ya. Tetapi di belakangnya ada kurung buka kurung tutup seperti metode. Kayak gitu ya. Nah, kemudian setelah objek tercipta buku 1 ini, nah ini ya teman-teman bisa lihat kita masing-masing atributnya diisi dengan data sesuai yang ada di sini nih ya. Contoh ini. Ya, contohnya ID buku ya BK01, nama bukunya Belajar Java OP Selamat Bejo 2020. Gimana cara memberikan nilainya? Objeknya dipanggil, kemudian dikasih dot. Nah, kemudian atributnya apa? Ini memanggil atribut dari ya, objek yang sudah terbentuk. Kemudian kita nilainya masukkan ke ID buku ya, dan seterusnya. Nah, setelah data ini diisi ke dalam atribut dari objek buku 1 ini, kemudian kita panggil juga metode tampil. Kayak gitu ya, metode tampil. Nah, di metode tampil ini isinya, nah ini ya teman-teman bisa lihat proses mencetak data. Nah, sistem outprint ID buku. Kalau teman-teman lihat di sini ya, ID buku kan belum ada nilainya ya di sini. Tapi berhubung ini yang memanggil itu objek buku 1, di mana buku 1 sudah diisi data-datanya ini. Nah, sekarang ID buku punya nilai ini. Nama buku punya nilai Belajar Java OP. Pengarang punya nilai Selamat Bejo. Tahun terbit punya nilai 2020. Ya, sehingga proses tersebut akan menghasilkan kayak gini. Ya, ID buku BK001, nama buku bla 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 lah kayak gitu ya. Sama persis dengan yang ada di sini. Kayak gitu. Ya, misalkan kita bikin objek lagi kayak gitu ya. Misalkan ini objek 1 ya. Nah, ini misalkan kita bikin lagi objek kedua. Ya, ini yang buku 1 ya, ini yang buku 2. Nah, kita instansiasi seperti yang di atas. Buku, kemudian buku 2, misalnya kayak gini,
sama dengan new buku sama. Sasis kayak gini ya. Nah, tinggal kita isi nilainya sesuai dengan data dari buku yang kedua. Ini BK 002. Di sini apa nih ya? Belajar statistik. Ya, ini. Buku 1 pengarangnya siapa? Untung Sejahtera. Untung Sejahtera. Kemudian tahunnya 2019. Nah, kalau ini kita jalankan, kayak gitu ya, dia nggak tampil apa-apa, ya, belum dicetak. Nah, ini juga kalau misalkan nih ya, buku 1 dulu deh. Ini saya cetak tampil. Tambahin gini. Saya jalankan. Ya, saya jalankan ya. Nih. Isinya berbeda, tetapi objek yang digunakan itu ternyata sama. Ya, teman-teman bisa lihat di sini saya masih menggunakan buku 1, bukan buku 2. Artinya apa? Ini di-replace saja. Ini objek 1 yang tadinya isinya ini di-replace jadi ini, kayak gitu. Ya, nah, jadi ini harusnya buku 2 kayak gini. Buku 2, ini juga buku 2 sampai bawah buku 2. Ya. Nah, ini harusnya. Tadi belum ke edit. Oke, ini merupakan objek 1. Ya, objeknya punyanya Slamet Bejo, bukunya Slamet Bejo. Kalau ini bukunya punyanya Untung Sejahtera. Kayak gitu ya. Ternyata gampang ya teman-teman ya untuk buat kelas dan juga buat objek. Ya. Nah, ini konsep awal kayak gitu ya. Tentunya nanti masih ada pembahasan-pembahasan yang lainnya untuk bagaimana cara membuat objek dengan ketentuan-ketentuan tertentu, misalnya seperti itu. Oke, cukup sederhana ya, nggak terlalu susah. Ya, ini untuk membuat kelas dan membuat objek. Baik, kalau misalkan teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan bisa berikan pertanyaan di kolom komentar. Ya, saya kira cukup untuk pembahasan kelas dan objek ini. Nantikan tutorial-tutorial berikutnya untuk pembahasan topik-topik menarik yang lainnya. Sampai jumpa, bye-bye.